Nama dan makna setiap ulang tahun perkawinan sesuai usia pernikahan. Ini part 2 ya. Di part 1 sudah dibahas nama dan makna pernikahan dari tahun pertama sampai pada tahun ke-10. Bagi yang belum nonton, linknya ada di kolom description. Sekarang kita lanjut. Setelah menginjak usia 10 tahun pernikahan, ulang tahun pernikahan sesudah itu sudah tidak disimbolkan setiap tahunnya. Dari usia pernikahan ke-10 langsung meloncat ke usia pernikahan ke-12. Ulang tahun pernikahan ke-12 diistilahkan dengan kawin linen. Mari kita lihat sifat kain linen. Kain linen bersifat mudah kusut, mudah terkikis, kaku dan tidak elastis, sedangkan kelebihannya adalah tahan bakteri dan jamur. Jadi, di tahun ke-12 kemungkinan pernikahan mulai kusut, rapuh dan terkikis. Saatnya untuk refleksi, telah kembali kondisi pernikahan dan lakukan perbaikan jika ikatan cinta yang mungkin sudah mulai rapuh. Makna dari kawin linen ini juga, walaupun rapuh namun sebagaimana kain linen, tahap terhadap bakteri dan jamur. Jangan biarkan ada jamur dan bakteri dalam pernikahan. Ulangi kembali janji yang pernah diucapkan 12 tahun yang lalu. Selamat merayakan kawin linen. Ulang tahun pernikahan ke-15 diistilahkan dengan kawin kristal. Mari kita lihat sifat dari kristal. Secara umum, benda cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Jadi, makna yang kita bisa tarik dari kawin kristal ini adalah sesuatu hal yang menjadi makin memadat. Segala faktor-faktor yang membutuhkan penyesuaian selama tahun-tahun pernikahan yang dijalani sudah makin memadat, makin kokoh dan makin saling mengikat satu dengan lainnya. Selamat merayakan kawin kristal. Ulang tahun pernikahan ke-20. Kawin porselen. Mari kita lihat sifat-sifat dari porselen. Berbeda dengan tembikar, porselen terbuat dari tanah liat putih, sedangkan tembikar terbuat dari tanah liat coklat. Dari penampilan, porselen lebih halus, tampak lebih licin dan tidak berpori. Punya daya tahan yang tinggi dan lebih keras namun mudah pecah pada temperatur tertentu. Dalam ulang tahun pernikahan ke-20 ini, mari memaknainya mengikuti sifat-sifat porselen seperti disebutkan di atas, dan kembali mengokohkan ikatan cinta yang bisa saja rawan dalam keadaan sekitarnya, yang diibaratkan dengan suhu pernikahan. Selamat merayakan kawin porselen. Ulang tahun pernikahan ke-25 diistilahkan dengan kawin perak. Kalau ini pasti sobat sudah sangat familiar. Banyak pasangan yang merayakan dengan pesta meriah di ulang tahun pernikahan ke-25. Perak adalah logam mulia, yang kerap dibuat perhiasan. Perak memiliki lapisan mengkilap tetapi akan memudar jika bersentuhan dengan sulfur. Perak juga merupakan logam yang sulit berkarat. Selain untuk perhiasan, logam ini juga sebagai bahan pembuatan peralatan makan, dan tentu saja untuk yang berkualitas tinggi. Bagi yang tahun ini merayakan kawin perak, mari memaknai ulang tahun pernikahan tahun ini dengan filosofi perak, bergandengan tangan untuk menghindari sulfur yang dapat memudarkan warna perak. Selamat merayakan pesta pernikahan perak. Ulang tahun pernikahan ke-30 diistilahkan dengan kawin mutiara. Tidak mudah mencapai usia pernikahan yang ke-30. Banyak onak dan duri yang sudah dilewati pada masa-masa sebelumnya. Mari kita lihat filosofi mutiara. Mutiara merupakan batu permata berbentuk bulat dan bersifat keras. Mutiara memberikan kesan mewah. Mutiara terbentuk dari suatu proses panjang dan penuh perjuangan dari seekor kerang. Suatu hal yang perlu dicatat, bahwa sesuatu yang keras bisa dibentuk dari seekor hewan lunak. Bahwa tidak semua yang lemah tidak mampu menjadi yang kuat. Selamat merayakan kawin mutiara. Ulang tahun pernikahan ke-35 diistilahkan dengan kawin karang. Jika melihat usia pernikahan, bisa disimpulkan mereka yang mencapai usia pernikahan ini adalah mereka yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Mari kita lihat filosofi batu karang. Karang yang indah hanya bisa dilihat di area dasar laut. Perlu usaha ekstra agar dapat menikmati keindahannya. Jadi, sesuatu yang indah perlu proses yang dilalui dengan upaya ekstra. Selain itu juga, karang merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Batu karang ini keras, meskipun diterpa ombak namun tetap kokoh. Jadi mereka yang sudah melewati usia pernikahan ke-35 ini sudah teruji. Pernikahan yang kokoh laksana batu karang. Selamat merayakan kawin karang.
Selanjutnya, ulang tahun pernikahan ke-40 diistilahkan dengan kawin delima. Delima di sini maksudnya adalah batu permata mirah delima atau juga dikenal dengan batu rubi. Ulang tahun pernikahan ke-45 diistilahkan dengan kawin nilam. Nilam dalam hal ini adalah batu permata yang dikenal secara umum dengan batu safir. Untuk ulang tahun pernikahan ke-50 kita pasti sudah tahu kan? Ya betul, kawin emas. Untuk ulang tahun pernikahan ke-55 diistilahkan dengan kawin jamrud. Ulang tahun pernikahan ke-60 diistilahkan dengan kawin intan. Ulang tahun pernikahan ke-70 diistilahkan dengan kawin platinum. Untuk pernikahan usia tinggi, admin sudah tidak membahas filosofinya. Itu semua sudah merupakan rahmat. Tinggal sedikit pasangan yang bisa merayakan ulang tahun pernikahan dalam usia tinggi. Selamat bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk masih bisa merayakannya. Untuk catatan, istilah usia pernikahan bisa saja berbeda-beda antara sumber data yang satu dan lainnya. Tapi yang penting di sini adalah mensyukuri dan memaknai setiap ulang tahun pernikahan. Sampai jumpa pada info lainnya. Jika suka dengan info ini mohon tinggalkan like dan silahkan share sebanyak-banyaknya barangkali teman-teman sobat suka info ini. Jika suka dengan info-info seperti ini, mari subscribe channel ini, gratis, tidak dipungut bayaran.